hormati, berikutnya kita akan arahkan pandangan mata kita ke giant screen, di mana kita akan terhubung dan juga mendengarkan sambutan dari Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang dilakukan secara daring hari ini. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zabadi, kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Suara saya terdengar? Sudah terdengar dengan sangat jelas, Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Kami ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Gubernur Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Andromeda Komaria, Ibu Sri Untari Bisawarno, Ketua Umum Dekopin, kemudian Bapak Bupati Kediri, Bapak Hanindito Himawan, Bapak Bupati Tulung Agung, Bapak Maryoto Wibowo, Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar, Ketua DPRD Jawa Timur, Bapak Kusnadi, dan tentu Ketua Dekopin Jawa Timur, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama, kami ingin menyampaikan apresiasi atas perayaan Hari Koperasi ke-75 yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur saat ini. Kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pagelaran acara yang hari ini dilaksanakan dengan gebiar peringatan Hari Koperasi ke-75 Provinsi Jawa Timur, yang saya lihat dari kemarin informasi yang kami terima telah dirangkaikan dengan berbagai kegiatan. Terutama hari ini juga dapat kita lihat dari pagelaran yang melibatkan berbagai produk-produk koperasi. Kegiatan ini seperti ini tentu berpotensi untuk meningkatkan ekspos produk koperasi, terjadinya proses kemitraan dan tentu bisnis matching yang dapat membuka akses yang lebih besar bagi koperasi dalam memasuki pasar dan dunia usaha yang lebih luas. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu provinsi yang menunjukkan satu komitmen yang begitu kuat terhadap pengembangan koperasi di tanah air, dan bahkan saya kira terdepan menjadi suatu role model bagi keberpihakan pemerintah daerah dalam pembinaan koperasi. Dan statistik juga ditunjukkan saat ini bahwa 17,80% dari total koperasi nasional yang aktif ini berasal dari Jawa Timur, artinya dikontribusikan oleh Jawa Timur. Bapak dan Ibu sekalian, kita tentu perlu terus mendorong pengembangan koperasi ke depan ini melalui peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan ekonominya, meningkatkan kesejahteraannya melalui koperasi. Terus terang memang kita saat ini dihadapkan oleh sebuah realitas empirik bahwa tingkat partisipasi dari masyarakat atau penduduk Indonesia dalam berkoperasi relatif masih di bawah rata-rata dunia yang saat ini mencapai 16,31%.
tentu ini menjadi tantangan kita ke depan untuk bagaimana meningkatkan partisipasi daripada masyarakat atau penduduk Indonesia, sehingga tentu diharapkan sebagai negara yang memiliki falsafah Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal 33 ayat 1-nya dengan tegas sebenarnya menegaskan bahwa perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, dan pasal 33 ayat 1 ini bagi kita final maknanya ini adalah kooperasi. Dan karenanya tentu menjadi sebuah tantangan bagi kita bagaimana kemudian kita mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih luas dalam rangka meningkatkan sejahteraannya ini untuk bergabung dalam koperasi. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah sebagaimana kita ketahui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM terus mengembangkan sebuah iklim yang kondusif dalam rangka untuk mendorong koperasi menjadi satu kekuatan entitas bisnis yang semakin kompetitif, masuk dalam berbagai sektor usaha, lapangan usaha yang semakin luas, ya, dan dengan berbagai insentif-insentif yang diharapkan dapat memberikan akses secara lebih luas bagi koperasi ini dalam pengembangan usaha. Antara lain adalah sebagaimana diketahui adanya kebijakan tentang pengadaan barang dan jasa yang secara tegas, secara afirmatif ditegaskan dalam PP 7 tahun 2021, 40% pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat dan maupun daerah ini didedikasikan untuk menjadi pengadaan barang dan jasa yang disuplai dari koperasi dan UMKM. Saya ingin menggarisbawahi keberadaan UMKM di Indonesia saat ini kalau berdasarkan statistik dengan jumlah 64,9 juta, 30 juta diantaranya adalah anggota koperasi. Itu artinya peran koperasi di dalam mendorong daya saing, competitiveness dari UMKM ini menjadi sangat signifikan. Termasuk diantaranya adalah di dalam akses bagi para UMKM kita saat ini terhadap sumber-sumber pembiayaan yang mudah dan murah. Ya, kalau kita lihat dari data, dari sekitar 65 juta UMKM sekitar saat ini, baru 19,8 juta yang terakses ke perbankan. Dan 30 juta dari 64,9 juta ini difasilitasi melalui koperasi. Kira-kira statistiknya menunjukkan seperti itu. Artinya bahwa keberadaan koperasi jelas sangat diperlukan dan sangat memberikan manfaat dan sekaligus mendorong peningkatan skala ekonomi dari para anggota, sehingga upaya kita untuk katakanlah mendorong UMKM naik kelas tidak bisa dilepaskan dari peran koperasi sebagai wadah dalam peningkatan usaha-usaha yang dilakukan oleh para anggota koperasi yang notabene adalah para pelaku usaha. Bapak dan Ibu sekalian, dukungan regulasi lain yang saat ini sedang kita siapkan adalah upaya kita untuk merumuskan lebih akomodatif terhadap perkembangan dunia usaha saat ini, di mana koperasi tentu harus menjadi bagian penting di dalam sistem perekonomian kita.
katanya revisi terhadap Undang-Undang 25 tahun 92 ini menjadi suatu prioritas utama kita untuk kita akan selesaikan naskah akademik dan legal draftingnya, dan tahun ini mudah-mudahan tahun depan tahun 2023 kita sudah dapat melakukan pembahasan bersama dengan DPR sehingga akhir tahun 2023 kita menargetkan undang-undang perkoperasian yang baru ini sudah dapat disahkan. Lebih dari itu adalah upaya kita untuk mendorong masyarakat menjadikan koperasi sebagai pilihan dalam pengembangan bisnis. Ini saat ini kita sedang melakukan satu kolaborasi bersama antar kementerian lembaga dan seluruh stakeholder dalam rangka menjalankan atau mengimplementasikan gerakan nasional revolusi mental, ya. Salah satu key point dari revolusi mental yang saat ini dijalankan oleh pemerintah ini adalah memasyarakatkan koperasi menjadi satu entitas bisnis yang menjadikan pilihan dari masyarakat di Indonesia. Karenanya melalui kolaborasi yang saat ini sedang kita kembangkan, kita jalankan bersama khususnya dengan Menko PMK, Menko Perekonomian, dan Badan BPIH, Badan Ideologi Pancasila BPIH, kemudian BPIP maksud saya, dan Kemendikbudnas untuk kemudian kita merintis lebih jauh nanti untuk masuknya pelajaran ekonomi koperasi atau studi perkoperasian akan secara lebih mendalam kembali masuk di dalam mata pelajaran bagi sekolah-sekolah tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ini sedang kita koordinasikan bersama di bawah koordinasi Menko PMK. Dan karenanya lalu kita sedang menjalankan sebuah gerakan yang kita sebut sebagai gerakan Ayo Berkoperasi. Sebuah gerakan yang menjadi bagian dari program Gerakan Revolusi Mental. Tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi perkoperasian dan menarik minat generasi muda untuk berkoperasi. Kita sadar bahwa generasi muda sebagai agen pembangunan ini harus kita bekali dengan pengalaman berusaha. Tentang keterlibatannya di dalam membangun karakter building ataupun karakter mental dari generasi muda, ya, berbasis nilai-nilai luhur bangsa kita, yaitu nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan, yang keseluruhannya tentu kita yakini akan dapat diperoleh oleh generasi muda ini melalui keterlibatan mereka, berkecimpungnya mereka dalam koperasi. Inilah beberapa hal yang pada kesempatan yang baik ini ingin kami sampaikan, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat Hari Koperasi ke-75 kepada seluruh para penggiat, pengurus, pengawas, dan seluruh anggota dan masyarakat Indonesia. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan selamat juga kepada seluruh panitia khususnya Diakopin Jawa Timur atas terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridai usaha kita bersama. Dirgahayu Koperasi Indonesia, ayo berkoperasi, koperasi keren. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ahmad Zabadi. Ini yang sudah hadir secara daring bersama kita, Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Ayo berkoperasi, koperasi itu keren. Ya.